Suaranya Bu kurang keras. Ya, mohon maaf Pak. Baik, saya sambil share screen dulu ya Pak ya. PowerPoint ini. Apakah semuanya bisa lihat Pak? Pak Ibu? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ayo semangat. Kok pada ngantuk? Sepertinya kemarin nonton Piala Dunia ya. Iya Bu. Senang Bu. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Ibu Ari supaya memimpin doa kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar lancar dan bermakna, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Bu Guru. Baiklah, kalau begitu kita berdiri dulu ya. Sama-sama kita mengucapkan isi SMP satu yang berkesempatan. Ayo, suaranya yang keras. Di-unmute dulu ya. Suaranya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Isi SMP Santo Yosef Denpasar. Berkualitas dalam mengembangkan bangsa yang senang, yang mandiri dan berkarakter. Tepuk DJTM. Disiplin, jujur, terampil, mandiri, Santo Yosef. Yes. Santo Yosef. Yes. Baiklah, terima kasih semuanya. Semangat sekali ya hari ini ya. Baik, kita akan belajar materi yang baru. Materi apa itu? Yaitu teorema Pythagoras. Apakah ada yang sudah pernah dengar teorema Pythagoras? Sudah pernah dengar nggak sebelumnya? Belum ya. Ya ampun. Kalau begitu kita akan berkenalan dengan teorema Pythagoras ya. Nah, kamu belajar teorema Pythagoras hari ini tujuannya untuk apa? Tuh kan? Nah, yang pertama itu kita semua dapat membuktikan teorema Pythagoras dengan tepat. Itu tujuan pada hari ini. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dengan tepat. Tentu saja ada gunanya dong teorema Pythagoras untuk masalah kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelumnya kita akan ingat kembali belajar teorema Pythagoras. Kita akan ingat kembali apa itu luas persegi dan luas segitiga. Ya, coba siapa yang masih mengingat luas persegi? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Dikali sisi, Bu. Dikali sisi, ya. Jawabannya apa? Sama Bu. Kalau perseginya sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Oke, sudah 2 jawaban benar. Berarti disimpulkan luas persegi adalah sisi kali sisi. Bagus sekali anak-anak. Selanjutnya luas segitiga. Ayo yang lain coba menjawab. Luas segitiga. Imade Kristiani. Coba. Luas segitiga ya, Bu ya. Alas kali tinggi dibagi 2. Kalau tidak salah, Bu ya. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya. Ayo, siapa satu lagi? Siapa yang bisa menjawab? Coba Bu. Adi Saputra. Oh, siapa itu? Setengah alas kali tinggi Bu. Alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, bagus. Nah, jadi jawabannya kedua-duanya benar ya. Boleh alas kali tinggi berdua, boleh setengah kali alas kali tinggi. Bagus sekali. Nah, baiklah, apa hubungannya ya pelajaran ini dengan teorema Pythagoras? Oke. Nah, ini tadi jawabannya. Oke. Nah,
Gambar tangga, Bu. Tangga, Bu. Gambar tangga. Ada tangga. Selain itu apa lagi? Ada rak buku. Rak buku. Ada rak buku. Lalu apa lagi? Ada gambar foto. Figura, Bu. Oh iya, ada figura. Nah, perhatikan ya, di sana itu ada gambar tangga pada perpustakaan sekolah. Nanti pertanyaan yang berhubungan dengan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Jika jarak ujung bawah tangga dengan rek buku itu 5 meter dan tinggi ujung tangga ke lantai 1 meter, berapakah panjang tangga yang disandarkan tersebut? Nah, seperti ini ya. Jadi, ini tangga, ini temboknya, kemudian ini lantainya. Jarak ujung bawah tangga dengan temboknya ini diberitahu dan tinggi ujung tangga dengan lantai. Nah, ditanya nih, berapa nih panjang tangganya? Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, tapi kalian kan belum tahu tuh teorema Pythagoras itu seperti apa ya? Baiklah, karena kalian belum tahu, maka kita akan lihat dulu tayangan berikut ini pada GeoGebra ya. Oke, kita klik link yang ini. Oke, nah perhatikan kembali. Oke, kita tunggu loading sebentar. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Oke, kita lihat. Ada Kelihatan, Bu. Belum kelihatan, Bu. maaf, new share. Share dulu ya. Nah, ini sudah lihat semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baiklah, sudah lihat ya. Nah, perhatikan di sini ini ada segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, kenapa diberitahu? Kenapa ini kita tahu nih segitiga siku-siku? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Karena sudutnya 90 derajat, Bu. Sudutnya 90 derajat. Ada yang lain? Sisi datarnya tegak lurus, Bu, dengan sisi bawahnya, sisi tegaknya. Benar, yang mendatar dan tegaknya itu tegak lurus. Oke, bisa Ibu sempurnakan ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, itu bila kita ingat kembali. Salah satu sudutnya adalah siku-siku. Nah, di sini ini ada B ya. Sisinya. Jadi kita lihat ini sisinya 90 derajat. Kemudian kita lihat di sana juga ada sisi. Ada tiga sisi A, B, dan C. Ya, di depan titik A, sisi B ini, yaitu di sisi B. Di depan titik C ada sisi A. Lalu di depan titik B ada sisi C. Tetapi simbolnya berbeda dong. Kalau titik huruf besar, kalau sisi huruf kecil ya. Nah, kita lihat. Kita klik nih step yang pertama. Nah, dari sini, dari sisi AB, kita akan bentuk sebuah persegi yang sisinya juga AB ya. Step yang kedua, kita klik. Lalu dari bawah ini juga terbentuk sebuah persegi sisi BC. Oke, kita klik. Step yang ketiga, ada persegi satu lagi. Sisinya sepanjang AC ya. Nah, lalu kita pilih step yang keempat. Kalau persegi yang sebelah kiri ini kita potong jadi beberapa bagian yang sama. Jadi ada berapa? Ada 16 persegi yang sama lebih kecil. Dan juga yang di bawah ini kita potong-potong lagi jadi 9 buah persegi yang sama besarnya. Maka nanti kalau kita pindahkan nih, yang ini kita pindah ke sebelah sini, yang ini yang biru di sebelah sini, maka akan memenuhi ya semua persegi ini. Oke. Nah, itu salah satu pembuktian dari teorema Pythagoras ya pada
Nah, sekarang kita akan kembali nih ke masalah yang tadi. Ya, kita kembali sini. Nah, kita kembali ke sini. Di sini tadi tangga. Belum kelihatan, Bu. Oh, oke. Share. Ya. Apakah ini bisa, Bu? Bapak Ibu sudah kelihatan? Ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, saya perhatikan kembali tangga ini. Kalau kita buat sketsa, maka akan menjadi yang seperti ini ya. Nah, mirip dengan pembuktian teorema Pythagoras yang tadi. Jadi, sisi BC-nya 12, AB-nya 5, lalu ini dibentuk. Tentukan panjang AC. Nah, kalian harus bisa menemukan sendiri berdasarkan teorema Pythagoras yang sudah kita temukan tadi. Oke? Baiklah. Nah, sebelum kalian menjawab itu, nanti saya akan bagi dulu ya di dalam 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu namanya kelompok disiplin. Disiplin itu ada Bu Dewa, Pak Adi, Bu Winda, dan Pak Ardana. Pak Ardana sebagai ketuanya ya. Kemudian kelompok jujur, Pak Suryana, Bu Ayu, dan Pak Budi. Pak Budi sebagai ketua kelompok jujur. Yang terampil itu Bu Kristiani, Pak Gede Ari, dan Bu Ina. Bu Ina sebagai ketua kelompoknya. Ya, Bu. Oke. LKPD-nya sudah saya sematkan pada Google Classroom. Silakan dicek LKPD-nya. Oke, silakan dicek LKPD-nya. Boleh dikerjakan ya. Ibu berikan waktu 1 menit untuk kerja kelompok ya. Silakan. Bagaimana dengan LKPD-nya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa ya semuanya? Wow, sepertinya semuanya serius sekali dengan belajar ya. Di kelas yang sebelah tadi itu ada anak yang bolos, tidak hadir. Karena dia malas belajar. Jadi kalau di kelas ini semuanya semangat. Ibu senang sekali dengan semangat belajarnya tinggi. Jadi jangan takut ya dengan pelajaran matematika. Matematika itu sangat menyenangkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi di dalam kelompok kalian itu harus saling diskusi ya. Boleh juga menggunakan HP sebagai sumber, mana tahu ada hal yang dibingungkan atau membingungkan atau tidak bisa dipecahkan, boleh menggunakan HP ya. Sekalian Ibu mau kasih pantun. Jalan-jalan memakai kaos. Cakep. Kaos bergambar penanam padi. Diajak teman untuk bolos, biarkan dia bolos. Gitu ya. Asik. Oke, ayo konsentrasi dengan tugasnya. Pasti bisa ya. Masih ada waktu. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke. Itu ya. Sekalian Ibu share di sini juga. Itu tadi LKPD-nya ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompok di bagian kertas yang bagian atas ya. Oke. Untuk aktivitas 1, Bapak Ibu dianggap selesai pada pertanyaan pertama. Ayo waktunya berjalan. Nah, ini dia
Iya Bu. Oke, anak-anak di kelas ini memang pintar-pintar. Baiklah, ini tadi sudah ada yang mengumpulkan, silakan kumpulkan jawabannya. Ini tadi ada jawaban dari kelompok terampil, Bu Winda. Nah, Bu Winda, Bu Kristiani, dan Pak Gede Ari. Nah, silakan maju ke depan, kalian presentasikan dulu hasil pekerjaan kalian ini. Ayo, silakan. Siapa yang mewakili ketuanya ya? Ketua kelompok Winda, silakan. Nah, untuk kelompok yang pertama, silakan. Ya Bu, di Ya. sini saya akan mempresentasikan untuk pengerjaan permasalahan yang pertama. Nah, di sini sudah saya buat bersama kelompok sketsanya. Jadi dari tujuannya itu, dari titik keberangkatan itu dia bergerak ke sebelah barat. Jadi yang ini. Oh, yang ini ya. Ya, Oke. 100 km. Kemudian belok ke arah selatan sejauh 75 km. Oh. Jadi jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan itu kita tarik garis dari titik keberangkatan sampai dengan di tujuan. Nah, dari gambar dilihat di sini adalah berbentuk segitiga siku-siku. Oke. Nah, jadi jarak terpendek itu kita bisa gunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari tadi. Oh, Nah, oke. kita misalkan jarak terpendeknya adalah X. Nah, jadi di sini X kuadrat sesuai dengan teorema Pythagoras sama dengan 100 kuadrat ditambahkan dengan 75 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 100 kuadrat itu 10.000 dan 75 kuadrat itu adalah 5.625. Nah, dijumlahkan jadinya X kuadrat sama dengan 15.625. X sama dengan akar dari 15.625 itu sama dengan 125. Jadi jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah 125 km. Demikian Ibu presentasi dari kelompok saya. Baiklah, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok terampil. Wow, mereka sangat terampil ya. Langkah-langkahnya juga sangat tepat. Terima kasih Ibu. Iya, bagus sekali untuk kelompok terampil Bu Winda, Pak Gede Ari, dan Bu Kristiani. Luar biasa, mereka sudah paham ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Gimana dari kelompok disiplin mungkin? Pak Adi mau bertanya, Bu Dewa Chandra mau tanya, Bu Ina dan Pak Ardana, bagaimana? Apakah hasilnya sama dengan yang ada di depan ini? Gimana jawabannya? Sama Bu. Sama Bu. Sama, oke, bagus sama. Bagaimana dengan kelompok jujur? Hasilnya sama juga kah? Pak Budi, Bu Ayu, Sama, dan Bu. Pak Suryana. Saya masih Sama kecil ya? Bu. Sama Bu. Bagus, baiklah. Bagus, semuanya berarti sudah paham ya dengan soal nomor 1. Luar biasa, anak-anak Ibu. Baik, kita ke soal nomor 2. Itu kelompok yang saya pilih, kelompok yang jujur. Nah, ini anak-anak yang jujur. Saya unjuk itu tadi kelompok jujur. Coba silakan maju ke depan, Pak Budi, Bu Ayu, dan Pak Suryana. Nah, ketua kelompoknya ya, silakan Pak Budi untuk menjelaskan hasil presentasikan hasil jawabannya yang sudah diperoleh. Silakan. Nomor 2 ya. Ya Bu. Izin Bu untuk mempresentasikan Bu sama teman-teman. Setelah kami berdiskusi dengan kelompok, kami membuat gambarnya dulu. Gambarnya seperti yang sudah kami buat itu di depan. Itu tinggi orang itu kami anggap dari soal itu tinggi benangnya adalah 1,2 meter. Nah, jarak antara permukaan tanah dengan layang-layang itu adalah 40 meter. Yang ditanyakan tinggi dari jarak layang-layang ke tanah. Jadi kami harus menemukan tinggi dulu dari layang-layang ke tangan anak itu Bu. Oh, baik. Ya. Sehingga memakai rumus Pythagoras yang ditanya adalah sisi yang
pendek atau bukan hipotenusanya, maka rumusnya menjadi tinggi kuadrat yang ingin kita cari sama dengan hipotenusanya dikurang dengan sisi pendek yang lain. Itu menjadi 120 kuadrat dikurang 40 kuadrat. T kuadrat sama dengan 120 dikuadratkan menjadi 14.400, 40 dikuadratkan menjadi 1.600. Setelah dikurangi menghasilkan 12.800. Maka T sama dengan akar pangkat 2 dari 12.800. Maka T ketemunya adalah 113,1 meter. Setelah ketemu T 113,1 meter, kita tambahkan dengan tinggi tangan yang memegang benang, ditambahkan 1,2 meter, maka jawabannya menjadi 114,3 meter. Seperti itu Bu, hasil diskusi kami tadi. Oh, wow, bagus sekali untuk kelompok jujur. Terima kasih Budi. Kita berikan tepuk tangan. Wow, luar biasa ya kelompok ini. Wah, terima kasih Bu. Ya, pinter-pinter banget. Nah, Ibu tanyakan kembali dulu dengan kelompok yang pertama, disiplin. Bagaimana disiplin tanggapannya nih dari Pak Adi, dari kelompok disiplin? Apakah sudah? Saya sama Bu. Sama Bu. Ibu. Bu Seantina. Artinya gangguan sinyal. Bengong ibunya di sini. Buat. Terlempar kali ya ibunya. Ya. Dulu aja mungkin masih proses masuk lagi. Udah 25 menit, Pak. 25 ya. Oke, sambil tunggu ibunya ya. Di stop dulu apa jangan, Pak? Biarin aja. Ngobrolnya. Oh, biarin aja. Ya, karena rekaman kan berjalan ya. Oh iya. Silakan dipandu-pandu. Oke, siap. Rekamannya kan nanti sampai setelah diskusi ya, biar 40 menit minimal itu tercapai. Nah, ini ibunya baru masuk lagi ya. Sorry Bu. Bu, udah 25 menit, Bu. Ya, lanjut lagi. Pak, Ya, baiklah. Hilang tiba-tiba sinyal saya di sini. ya nggak apa-apa Bu. Lanjut ya. Masih ada lima. Baiklah, kita kembali lagi ya ke Ya. ini tadi ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Baiklah, ternyata kelompok ini sudah berhasil menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Teorema Pitagoras. Menarik sekali ya pelajarannya ya. Ternyata tidak sulit yang kita bayangkan selama ini ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dulu. Nah, coba satu orang memberikan kesimpulan apa itu teorema Pitagoras. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Coba Pak Ardana dari kelompok disiplin. Ayo, teorema Pitagoras itu apa? Menurut saya untuk menghitung teorema hipotenusanya atau garis terpanjangnya adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Begitu Bu. Oke, bagus. Satu orang lagi dari Bu Winda. Sama, Bu. Tadi saya mau bilang itu juga, Bu. Oh, oke. Ternyata anak-anak di sini hebat ya. Kita simpulkan bersama bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikulnya. Baiklah, luar biasa. Nah, lalu nanti Ibu akan memberikan evaluasi
silakan kalian lanjutkan pada kuisis. Linknya sudah Ibu share di dalam Google Classroom ya. Nanti silakan kerjakan. Kita akan mulai nanti kuisisnya itu boleh dilanjutkan di rumah. Nah, sekarang kita merefleksi dulu ya. Yang pertama, apa pertanyaannya? Apa yang sudah kamu pelajari dalam pembelajaran ini? Yang kedua, sebutkan hal baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Guru. Nah, misalnya hari ini pelajarannya menyenangkan karena ada seperti ini. Nah, coba yang pertama dulu ya, kita secara lisan saja. Yang pertama itu adalah Pak Suryana. Pak Suryana, yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari dalam pembelajaran ini? Ayo, ungkapkan. Silakan. Atau Bu Dewa Ayu. Bu Dewa Ayu. Bu Dewa Ayu. Refleksi Saya, Bu. pertama. Oh, ada. Nah, itu Pak, tetnya. Saya Oke, silakan hari ini Suryana belajar nanti. Pitagoras, Bu, mengukur sisi terpanjang segitiga siku-siku, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Stiana. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan hal baik yang sudah dilakukan oleh guru. Nanti ini Dewa Ayu, ayo coba silakan dijawab. Spontanitas. Ya, hal baiknya yang sudah Ibu Guru lakukan adalah pertama yang tadi itu Bu, GeoGebranya saya suka lihatnya ke ya Oh, baik. Iya, terima tertarik kasih saya ya. dengan GeoGebranya. Terima kasih Dewa Ayu. Nah, untuk refleksi akan Ibu kirimkan pada Padlet ya. Ini sudah Ibu kirimkan pada Padlet pada Padlet. Silakan dijawab pada Padletnya. Ibu hitung ya beberapa menit untuk menjawab. Silakan. Oke. 1 menit, Bu. Oke, ya semuanya sudah tampil ya pada Padletnya itu. Terima kasih untuk semuanya. Nah, oleh sebab itu, Ibu ingin mengingatkan kalian nanti untuk mengerjakan evaluasinya. Ibu kirim dari kuisis ya. Yang berikutnya lagi, untuk pertemuan berikutnya, ya, setelah hari ini kita mengerjakan soal yang sederhana. Pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi lagi masih tentang teorema Pitagoras. Nah, jadi hari ini kalian ingat ya tentang apa itu teorema Pitagoras. Untuk berikutnya nanti bisa mengerjakan soal-soal yang lebih bervariasi lagi. Mohon maaf Seperti Bu, itu. udah 30 menit. Ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Siang. Siang Bu. Sore Ibu, sehat senang. Siang, Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi yang lengkap siapa ya, jadi Bu Winda, Saya, Bu. Ardana. Ya. Ardana. Pak Ardana, Pak Ardana. Bukti Sekarang Chandra siapa yang direkam mau juga. mereview? Siapa yang tugas mereview? Bu, Saya Pak. Bunga ya? Ya, silakan Ya. Bu Lina. silakan Bu Ina. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bu Seantina, pembelajarannya sudah bagus Bu, kelihatannya udah tenang ngajarnya gitu. Terus waktunya juga udah tepat 30 menit gitu. Mungkin tadi di pendahuluan, tadi saya lihat Ibu kan dari berdoa, terus kayaknya kelewatan ya absennya ya Bu ya. Langsung ke motivasi. Ya, motivasi. Kalau untuk tujuan dan manfaatnya udah ada, tadi persepsinya udah bagus. Terus untuk kegiatan intinya juga sudah bagus. Apalagi saya tertarik itu ke aplikasi GeoGebranya sendiri itu Bu, udah bagus sekali. Jadi anak tertarik. Jadi pembuktiannya sudah kelihatan. Jadi membuat anak mengerti gitu Bu, teorema Pitagoras itu seperti apa. Terus untuk berdiskusi yang tentang membimbing penyelidikan mungkin di tahap 4 ya, tahap 3 yang membimbing penyelidikan kan karena siswanya nggak ada yang bertanya ya Bu ya tadi, pada nggak ada yang nanya. Nah
Mungkin ibu bisa menstimulus anak-anak untuk bertanya atau ibu yang menanya lebih dahulu, mungkin seperti itu Bu. Terus untuk yang lainnya sih udah bagus Bu. Tadi di penutup evaluasinya udah ada ya Bu, tadi di kuisis ya Bu? Iya, melalui kuisis. Iya. Terus untuk tadi karena waktunya udah habis, katanya doanya juga tidak ya Bu? Doanya nggak sempat. Ya, mungkin itu dari saya Bu. Mohon maaf jika salah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ina atas Ya, terima reviewnya. kasih Bu Lina Terima atas kasih. reviewnya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Lina. Silakan berikan tanggapan dulu atas saran dari Bu Lina. Baik Bu, ya memang tadi sih untuk absensi saya lupa ya. Kemudian untuk ini tadi kayak memang sih di bagian algebranya itu yang agak panjang. Saya kira ternyata waktunya ya di situ yang agak panjang. Lalu untuk distimulus anak-anak untuk bertanya ya mungkin nanti di kelas akan saya perhatikan lagi Bu, sehingga anak-anak semakin semangat untuk bertanya. Dan doa di penutup memang tidak sempat. Tadi sinyal wifi saya tiba-tiba hilang. Sinyal wifi saya hilang terus hilang gitu. Saya rekam juga sih sambil di sini terus stop. Jadi saya nggak lihat waktu. Tadi udah saya atur sebenarnya waktunya juga. Dan agak deg-degan juga sih, nggak bisa dibohong. Tetap deg-degan sama seperti Ibu di Doa Ayu tadi. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu. Oke, jadi bagian besar sudah disampaikan oleh Bu Lina ya. Apa yang ingin saya sampaikan dari teman-teman Bu Lina juga mendetail sekali ya. Review dari Bu Lina ya, Bu Lina. Mungkin beberapa hal saja yang belum. Yang pertama, ketika persepsi tadi kan Ibu minta pendapat dua orang siswa ya. Cuma di sini Ibu langsung artinya tidak minta tanggapan dari rekan itu seperti apa, kan biar lebih hiduplah suasana kelasnya nanti ya. Gimana yang lainnya gimana itu ya. Jangan langsung tunjuk. Silakan Linda, silakan Ardana ya. Hanya kan minta lebih pendapat lainnya ya, kita pikir dari teman lainnya seperti apa ya. Itu yang pertama secara persepsi. Nah kemudian yang kedua, GeoGebra ini sebagai persepsi juga Bu ya, untuk mengingat kembali teori Pythagoras atau bagian dari pembelajarannya. Sebenarnya ini bagian untuk dari apa ya sih Pak, pengenalan Pak. Karena sebenarnya kan Pak, ini kan ada dua pertemuan nih. Jadi pertemuan pertama itu nanti anak-anak akan membuktikan sendiri teorema Pythagoras itu melalui game puzzle kertas. Nah setelah nanti puzzle kertas itu kan aktivitasnya agak panjang. Lalu nanti kita simpulkan bersama-sama melalui aplikasi GeoGebra. Lalu di aktivitas kedua baru masuk pertemuan kedua itu baru masuk yang menyelesaikan kontekstual. Tapi langsung saya sepertinya disingkatkan aja tadi Pak. Sini. Oh gitu ya. Berarti tadi mohon maaf mungkin agak kebalik Bu ya. Apa saya yang salah nih menyimak. Tadi kan GeoGebra duluan kayaknya ya. Iya ya. benar Pak. Oh iya. Karena Ya. GeoGebra itu di pertemuan pertama iya Pak. Oh gitu ya. Oh berarti ini Ibu sampai dua pertemuan Ibu gabungkan jadinya. Ya. Iya benar Pak. Iya. Ya, Supaya agak menyambung kita Pak. Nyambung. Oke. Nah kalau begitu Bu nanti saya yakin nanti kalau penerapan di kelas saya yakin Ibu lebih punya banyak waktu ya. Jadi saran saya nanti untuk eksplorasi media GeoGebra nanti itu kan ngajar di SMP 1 SMP benar ya? Di mana Bu? Iya benar Pak. SMP di mana? Santo Yosef di Santo Yosef Besar ya. Pak. Iya, Nanti siswanya nanti bawa laptop atau Ibu pakai proyektor untuk GeoGebra-nya? Pakai nah ini sepertinya ada dua kemungkinan antara pakai laptop, pakai LCD dari saya atau anak-anak sendiri seperti itu Pak. Oke. Bagi Jadi kelompok. ya, jadi nanti kalau tidak memungkinkan mungkin itu aja laptop dari Ibu nanti untuk bisa satukan di proyektor, tapi nanti bukan Ibu yang mengeksplorasi medianya, suruh anak-anak untuk mengeksplorasi biar itu efektif. Bisa bergantian kan? Oke, program kelompok 1 siapa yang mau maju? Dan kelompok 2 siapa? Ya. Nanti kalau waktunya full ya pertemuan full saya yakin ini bisa terpelaksana.
kemudian yang ketiga, nah ini saya agak kurang setuju dengan pernyataan jarak terpendek. Karena dulu pernah salah satu dosen yang saya lupa ya, katanya jarak itu adalah lintasan terpendek, kan, sehingga nggak ada istilah jarak terpendek. Karena jarak adalah lintasan terpendek. Jadi misalkan dari titik A ke titik C, jadi melalui D ya, melengkung atau mungkin titik titik tadi kan, atau bisa langsung dari A ke C. Jadi itulah lintasan terpendeknya. Jadi itulah sebagai jaraknya. Atau mungkin ibu cari literatur yang lain ya tentang konsep jarak itu seperti apa ya, yang nggak salah kita menyampaikan. Nanti muridnya ingat nih, kalau kita guru salah ini agak gimana ya, agak krusial nanti. Kita mengajar 200 orang juga ikut gitu ya. Jadi silakan cari referensi Bu ya, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya lagi, pada saat itu penarikan kesimpulan ya, sepertinya mohon maaf ini mungkin karena tadi yang Ibu bilang ini untuk 2 kali pertemuan, jadi kesimpulan kan tadi hanya teori saja ya. Padahal Ibu lebih menekankan ke penerapan teori Pitagoras dalam menyelesaikan masalah kontekstual ya. Jadi itu belum mengarah ke sana jadinya ya. Jadi intinya kan, ternyata masalah kontekstual bisa diselesaikan dengan teorema Pitagoras yang bunyinya seperti ini, tujuan yang ingin dicapai ya. Kemudian ini juga tadi sudah disinggung oleh Bu Rita, evaluasinya ada Bu ya, tadi tesis ya. Tapi karena waktu tadi belum tampil ya, bisa ditampilkan ya. Belum ditampilkan ya Pak. Ya, nanti mudah-mudahan di pembelajaran yang realnya di UTL saya yakin bisa ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Dan ya, saya mungkin ada tanggapan dari Ibu Yantina mungkin. Mohon maaf kalau ada kata saya nggak. Baik Pak, terima kasih buat saran dan motivasinya untuk saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke, demikian, Saya perhatikan. Oke, terima kasih. Ya, Buset, panggilan siapa punya? Panggilan? Saya Ya, Pak. ya. Lega ya, sudah tuntas intinya, lumayan lega. Ya, oke, saya apresiasi ya, apa namanya, perencanaan dari Bus ya. Gitu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Ida dan siapa tadi yang review? Bu Ina, Pak. Bu Ina ya, sorry Pak. Bu Ina. Bu Ina dan Pak Terstamo saya setuju untuk penyempurnaan, tetapi secara umum apa yang Ibu tampilkan khususnya dalam mendesain konten pembelajaran matematika itu saya rasa setuju ya. Jadi di sana powerful ya, ada pemanfaatan medianya, ada GeoGebra-nya, ada beberapa hal lainnya gitu ya. Nah cuma betul sekali tadi nampaknya yang terjadi itu GeoGebra itu yang mengoperasikan adalah Busean ya. Ya. Benar Pak. Itu yang kurang pas. Nah, karena sempat saya sampaikan, jika berbicara pada media, entah itu ICT ataupun manipulatif, yang diharapkan adalah sebagai sarana belajar siswa. Paham yang saya maksud ya? Sarana belajar siswa, bukan semata-mata sebagai sarana mengajar guru. Kalau misalnya tadi itu sarana ibu mengajar gitu jadinya. Jadi ibu yang mengoperasikan, mensimulasikan dan sebagainya. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana media itu dimanfaatkan atau dieksplor oleh siswa itu. Jika mau optimal, kalau memang siswa, apalagi Santo Yosef ya Bu Sen ya, Santo Yosef ya. Iya. Nah, di Santo Yosef, siswa ataupun sekolahnya saya rasa perangkatnya support. Jika memungkinkan ya, ini kan kerja kelompok. Di kelompoknya dia mengeksplor dalam rangka mensupport, menjawab pertanyaan yang ada di KPD itu harus dikaitkan. Nah, sehingga itu akan lebih bagus. Nah, tetapi kalau memang keterbatasan sumber atau keterbatasan perangkat sarana prasarana, alternatif Pak Justamo bisa dilakukan. Maka laptop tersebut terus kita kelompok 1 atau kelompok 2 atau beberapa melakukan eksplorasi di depan dan sebagainya. Nah, saya rasa itu yang menjadi hal penting untuk diperhatikan, sehingga makna media dalam hal ini konteks IPACK-nya itu, impact-nya itu bisa laksanakan. Ya.
Nah, beberapa hal tadi sudah disinggung ya. Saya rasa tidak perlu saya singgung lagi karena ini kita hampir dari jam 1 sampai jam 5 ya. Hampir 4 jam ini kita melakukan aktivitas ya. Jadi lumayan pegel ini gitu kan. Oke, tetapi memang harus kita lakukan karena berarti cek dan semua harus bisa maju. Oke. Saya rasa cukup ya Pak Dut ya dan Bapak Ibu yang lain untuk hari ini.